Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa hadir kembali, duduk kembali di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah, di mana pada pertemuan yang terakhir kita sudah sampaikan tentang perang Khandaq, perang Parit, atau juga perang Ahzab, perang persekutuan antara orang-orang musyrik dengan orang-orang Yahudi dan juga kabilah-kabilah di sekitar Madinah untuk bersatu menyerang kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai perang itu, belum hilang capeknya, belum kering luka-luka, keringat juga belum hilang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja selesai dari peperangan itu. Beliau mandi, beliau pergi ke salah satu rumah istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mandi, jadi masih baru saja nyampe rumah habis berperang, perang yang lama, perang Khandaq 1 bulan lebih, 1 bulan berperang. Pulang ke rumah masih mandi, meletakkan pakaian, malaikat Jibril datang dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, qad wada'ta silah, kamu sudah meletakkan senjata? Wallahi ma wada'na, demi Allah kita, orang malaikat-malaikat itu belum meletakkan senjata. Karena memang dalam setiap peperangan Allah Subhanahu wa taala membantu dengan malaikat-malaikat. Kamu sudah meletakkan senjata Muhammad? Kita belum. Fakhruj ilaihim, keluar lagi, katanya malaikat Jibril. Wah, kalau kita, ini capeknya belum hilang, kok sudah suruh perang lagi kita ya. Lalu Nabi Muhammad tidak protes-protes, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Beliau bertanya, ila aina, keluar kemana? Berperang kemana? Menyerang kemana? Lalu katanya malaikat Jibril, hahuna, sambil menunjuk ke arah Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah tempat baninya orang Yahudi. Di antaranya ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan juga di daerah Khaybar. Jadi kita review singkat, Bani Quraidah ini salah satu di antara pelopor yang mengajak-ngajak kaum musyrik, mengajak-ngajak orang-orang Yahudi yang lainnya untuk memerangi Nabi, untuk bersekutu.
Sebenarnya mereka itu termakan hasutannya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu adalah pimpinannya Bani Nadir. Pimpinannya Bani Nadir sebelum perang Khandaq itu pergi ke Bani Quraidah untuk mengajak mereka bersatu melawan Nabi. Diiming-imingi, kita mesti menang ini, kita mesti, karena jumlah kita itu banyak, dibantu juga dengan orang-orang yang ada di Mekah, kita pasti menang. Jumlah kita puluhan ribu, orang Islam cuma sedikit saja, kita mesti menang. Sehingga mereka akhirnya termakan rayuannya Huyai bin Akhtab ini ikut perang. Padahal mereka punya perjanjian damai dengan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Jadi tidak bisa dimaafkan. Yang seharusnya apabila kaum muslimin itu mendapatkan gangguan, mereka itu bantu. Tapi malah mereka sendiri yang menjadi pengganggu bagi kaum muslimin. Ini musuh dalam selimut. Ini teman yang berkhianat. Jadi pagar makan tanaman, bisa jadi begitu. Maka ini lebih berat daripada orang-orang Mekah yang mereka tidak ada perjanjian damai dengan Nabi Muhammad. Dan inilah sifatnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu sifatnya licik semacam itu. Tidak akan pernah berhenti sampai nanti menjelang hari kiamat, sampai mereka dihancurkan oleh kaum muslimin, kata Rasulullah. Nah, maka setelah selesai perang Khandaq, malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi supaya segera menyerang Bani Quraidah. Tidak nunggu lama, tidak nunggu besok. Katakan selesai jam 10, ya, jam 11 atau jam 12 sudah suruh berangkat. Di dalam riwayat yang lain setelah duhur, ya, bisa jadi selesainya perang Khandaq itu jam 1, jam 2 itu sudah suruh berangkat lagi. Belum istirahat, sudah langsung disuruh berangkat lagi. Maka menerima perintah ini dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW segera saja beliau mengumpulkan para sahabat lagi. Dan tidak ada satupun sahabat itu yang ngeluh-ngeluh, nggak ada. Tidak ada Nabi, masa sih barusan aja kita duduk aja, belum sempat duduk ini, masih capek Nabi. Apa nggak bisa sih ditunda-tunda besok? Itu nggak ada yang begitu. Sami'na wa ata'na, subhanallah, luar biasa sekali ya. Taat kita. Langsung mereka berkumpul, dan karena mendesaknya perkara ini, Rasulullah SAW sampai berpesan kepada mereka, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat kecuali ketika sudah tiba di Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi harus segera berangkat. Sampai-sampai pesan Rasulullah begitu. Nah, berangkatlah mereka. Berangkatlah orang-orang yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu ke Bani Quraidah. Nah, para sahabat-sahabat itu ada perbedaan pendapat dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sholatlah, janganlah sekalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Yang pertama berpendapat kita ini tidak boleh sholat
kecuali di Bani Quraidah dulu udah nyampe. Tapi kalau itu sholatnya di Bani Quraidah, waktunya sudah habis. Waktu asar itu sudah habis itu. Nah, sehingga ada pendapat kedua, terbelah para sahabat itu ketika di tengah jalan. Itu maksudnya Rasulullah, kita itu disuruh sholat di tengah jalan. Ketika di Bani Quraidah sudah sholat, maksudnya begitu. Nah, akhirnya ada yang sholat duluan, ada yang sholat di Bani Quraidah. Meskipun sudah terlambat, sudah keluar dari waktu sholat asar. Tapi perbedaan pendapat ini ketika nanti dilaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau tidak menyalahkan siapapun. Semuanya benar. Beliau tersenyum. Sambil kalian mikir terus ya ini ya, berpikir keras ya. Apakah di tengah jalan, apa di Bani Quraidah? Semuanya dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Yang sholat di tengah perjalanan itu boleh, tidak disuruh ngulangi. Dan yang sholat di Bani Quraidah pun juga boleh dan tidak disuruh ngulangi. Ini riwayat yang kadang-kadang disampaikan ketika ada permasalahan-permasalahan fikih perbedaan pendapat. Nah, itu kejadiannya ketika para sahabat-sahabat diutus oleh Nabi untuk segera ke Bani Quraidah. Nah, kemudian saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika mengutus pasukan ke Bani Quraidah itu, dan kemudian beliau menyusul ketika sudah sampai di Bani Tamim, beliau melihat ada seorang yang lewat, lalu ditanya oleh beliau ke sahabat-sahabat, kalian lihat tidak tadi itu siapa yang lewat? Oh, itu Dihyah Al-Kalbi, Nabi. Lalu kata Nabi Muhammad, itu adalah malaikat Jibril yang ketika menyerupai manusia, maka perawakan malaikat Jibril itu mirip dengan sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Nah, katanya Nabi, itu mau ke Bani Quraidah untuk menghancurkan Bani Quraidah, orang-orang Yahudi tadi itu. Ketika sudah di Bani Quraidah, atau ketika beliau berangkat ke Bani Quraidah, sebelumnya beliau memerintahkan atau menyerahkan untuk menjadi imam sholat kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti beliau di Madinah, dan pasukan tadi itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW ketika menyusul dan berangkat ke Bani Quraidah, beliau bersama 3.000 pasukan. Masih ingat ketika perang Khandaq, jumlahnya ya 3.000. Ketika ke Bani Quraidah ya 3.000 juga. Artinya ini semua sahabat yang ikut perang Khandaq ini ikut lagi. Jadi perpindahan yang begitu cepat, perpindahan massal ya, kegiatan dari satu perang ke perang yang lain, ini tidak bulan-bulanan, tidak minggu-mingguan, tidak hari-harian, jam-jaman. Subhanallah, luar biasa. 3.000 orang nggak istirahat setelah perang, atau ya setelah dalam kondisi peperangan sebulan. Bayangkan, sebulan selesai suruh berangkat lagi, dan semuanya ikut. Tidak ada dari sahabat-sahabat itu yang berkeluh kesah. Nah,
Ketika sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah, Nabi dan kaum muslimin mengepung Bani Quraidah, dikepung. Jadi biasanya itu tidak kayak kita yang tidak ada bentengnya begini. Bani itu ada bentengnya, dikelilingi oleh benteng yang tinggi, sehingga orang luar tidak gampang masuk. Kalau kita mau masuk ke Banyuwangi kota ya nggak ada, cuma tulisannya perbatasan Banyuwangi kota. Zaman dulu nggak bisa kayak begitu, bahaya. Jadi ditutup, di lockdown, gitu. Bahasa sekarang. Untuk masuk ke Bani Quraidah itu. Nah, karena kondisinya kayak begitu, dikepung, kaum muslimin tidak bisa masuk, Bani Quraidah juga tidak bisa keluar. Dikepung sampai 25 hari. Bayangkan, perang Khandaq itu 1 bulan, 30 hari lebih sedikit. Setelah itu suruh lagi perang, ngepung 25 hari lagi. Jadi bisa dikatakan 2 bulan lah. 2 bulan terus-terusan. Perang dalam kondisi batin, kejiwaan, fisik. Ini tidak wajar, tidak normal. Karena di luar rumah. Subhanallah. Jadi Nabi ikut bersama mereka. Dikepung 25 hari, penduduk Bani Quraidah ya kelepek-kelepek di dalam, kebingungan mereka. Bagaimana ini? Bagaimana keluar? Ada musuh, ada kaum muslimin, tetapi di dalam saja maka bahan makanan lama-lama juga habis. 25 hari terus-terusan dalam keadaan ketakutan, karena mereka merasa bersalah. Dan memang sifatnya umat Yahudi itu penakut, pengecut. Ketika disuruh perang, takut mereka. Di dalam peperangan-peperangan dengan atau sejarah yang setelah kita bahas dari awal sampai akhir sampai sekarang ini, kalau kita perhatikan tidak ada peperangan Nabi langsung dengan orang Yahudi, itu tidak ada. Mesti Yahudi dibantu sama yang lain-lain, sama orang musyrik gitu. Yang sendiri langsung face to face itu tidak ada. Ada, tapi gitu mereka tidak berani, sembunyi kayak Bani Quraidah ini. Nyerah sudah langsung. Itu sebenarnya sudah sifat mereka. Sama juga zaman dulu ketika dengan Nabi Musa alaihissalam untuk memasuki Palestina, yang saat itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kemudian syarat-syaratnya tidak terpenuhi sehingga mereka tidak berhak lagi dengan Palestina. Itu mereka nggak berani. Wah, di dalamnya orangnya kuat-kuat, orangnya kejem-kejem. Kamu, wahai Nabi Musa, berangkat saja perang sama Tuhanmu, berdoa saja. Kita di sini duduk-duduk nunggu. Nanti kalau sudah menang, panggil kita, baru kita masuk. Loh, enaknya sendiri. Orang Yahudi itu gitu. Takut mereka sebenarnya. Sampai sekarang ini jiwa mereka sebenarnya. Ya. Ya kita lihat sendiri kan di Israel, kuatnya itu kan karena negara-negara yang lain. Bani Israel itu orang-orang Yahudi. Ada Amerika dan yang lain-lain. Kalau dia sendirian, wah, dia sembunyi di dalam sana, di dalam bentengnya itu, nggak berani sama umat muslim. Bani Quraidah juga begitu. Sembunyi di dalam sampai 25 hari. Sampai akhirnya pimpinan mereka yang bernama Ka'ab bin Asad, pimpinan Bani Quraidah, pimpinan orang Yahudi Bani Quraidah itu yang bernama Ka'ab bin Asad ini mengatakan kepada penduduk Bani Quraidah, kita itu tidak bisa selamanya di sini. Saya mau menawarkan 3 jalan supaya kita selesai dari pengepungan kaum muslimin ini. Yang pertama, katanya Ka'ab kepada Bani Quraidah, kita masuk Islam semuanya dan beriman kepada Muhammad dan ajaran-ajarannya.
tolak, nggak mungkin semudah itu orang Yahudi untuk masuk Islam, nggak mau mereka. Kemudian yang kedua, kita bunuh anak-anak dan istri-istri kita, anak cucu kita bunuh semuanya, lalu kita perang lawan Muhammad sampai titik darah penghabisan, sampai mati, sudah pokoknya habis-habisan. Daripada anak cucu kita ditawan sama Muhammad, mendingan kita bunuh, lalu kita sendiri perang sampai habis-habisan, menang atau mati. Jiwa mereka pengecut, ini juga ditolak oleh mereka, tolak lagi. Atau yang ketiga, kita berperang pada hari Sabtu, karena hari Sabtu itu bagi mereka adalah hari yang dimuliakan. Mereka menganggap kalau hari Sabtu itu mendapatkan bantuan dari Tuhan, jadi lebih bersemangat begitu itu. Tapi ternyata juga usulan itu ditolak. Jadi 3 usulan tadi itu dari pimpinannya Ka'ab bin Asad ditolak semuanya. Lalu bagaimana? Ya sudah, kita nunggu saja kuat-kuatan sama kaum muslimin. Apakah mereka itu berani masuk atau tidak? Nah, akhirnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang sahabat untuk masuk ke dalamnya dan berunding dengan Bani Quraidah, berunding dengan mereka. Kemudian sahabat tersebut, Abu Lubabah namanya, ketika di dalam, kalian semuanya ditakut-takutin begitu sama Abu Lubabah. Kalian semuanya dengan isyarat itu, kalian tidak akan selamat, semuanya dibunuh. Jadi gitu, dengan isyarat dia, kalian diginikan semuanya nanti sama Muhammad, sama kaum muslimin. Tambah takut lagi. Tapi Abu Lubabah merasa, wah, ini pesan Rasulullah tidak begitu gitu. Akhirnya dia kemudian keluar, tapi tidak kembali kepada Rasulullah SAW. Dia pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, dan dia mengikat dirinya di Masjid Nabawi. Padahal ditunggu-tunggu sama Rasulullah, kok tidak balik lagi gitu. Sampai akhirnya mereka menyerah sendiri. Sampai akhirnya Bani Quraidah ini menyerah sendiri setelah dikepung selama 25 hari tadi itu. Kemudian kaum muslimin bisa masuk. Dan ketika sudah di dalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memutuskan, keputusannya itu diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini, kenapa kok diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad? Karena Sa'ad ini berasal dari kaum Aus, dan kaum Aus atau kabilah Aus itu dekat dengan Bani Quraidah, sehingga Nabi menyerahkan urusannya kepada Sa'ad bin Mu'ad dengan harapan bisa lebih punya hati begitu, rasa kasihan di dalam memutuskan Bani Quraidah yang telah bersalah dengan kesalahan yang maha besar. Jadi banyak di antara mereka itu yang dalam perang Khandaq ikut perang Khandaq merangi kaum muslimin. Di samping itu juga usaha-usaha mereka untuk memerangi kaum muslimin dalam perang Khandaq itu luar biasa. Jadi sudah sepantasnya mereka diserang oleh kaum muslimin. Nah, itu Bani Quraidah itu udah ketakutan, orang-orangnya pada ketakutan.
Kemudian ketika mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad menyerahkan keputusan Bani Quraidah ini mau diapain itu kepada Sa'ad bin Mu'ad, mereka bergembira, senang, karena harapannya ini mesti saat ini nanti akan sedikit berbelas kasihan kepada kita, melihat kaumnya adalah kaum yang dekat dengan kita. Tapi ternyata saat itu atau sebelumnya ketika dalam perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'ad ini punya pengalaman yang tidak sama sekali tidak menyenangkan dengan Bani Quraidah. Kenapa? Karena ketika dalam perang Khandaq, ketika masih nunggu-nungguan itu, Sa'ad bin Mu'ad memakai pakaian besi yang tidak sempurna, tidak sampai menutupi tangannya, tapi tangannya ini terbuka. Sahabat-sahabat, wah saat ini kalau saya itu tak tutupi itu saat, supaya nanti jangan-jangan terkena anak panah tadi, karena sesekali melemparkan anak panah. Dan ternyata betul, Sa'ad bin Mu'ad itu terkena anak panah, nancap di tangannya, sehingga dia terluka. Dan setelah memanah, ya, yang memanah tadi itu teriak-teriak, makan itu anak panah itu. Yang mana adalah Ibnul Araqah gitu ya. Jadi habis manah malah manas-manasi gitu, makan itu. Saat marah luar biasa, murka dia. Dia didoakan semoga Allah benamkan wajahmu ke dalam api neraka. Kemudian dia berdoa, ya Allah, seandainya engkau masih menyisakan perang setelah perang Khandaq ini, ya Allah, panjangkan umurku, karena tidak ada kaum yang paling aku senang perangi kecuali mereka yang menyakiti Nabi, menyakiti Rasulmu. Dan jika engkau menghentikan peperangan, maka jadikanlah aku sebagai syuhada, dan matikan aku, dan jangan engkau matikan aku sampai engkau senangkan aku dengan membalas Bani Quraidah. Ini doanya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi memang secara latar belakang Sa'ad bin Mu'ad ini dekat sama Bani Quraidah, tapi dalam perang Khandaq dia diperlakukan kayak begitu sama orang dari Bani Quraidah. Jadi ada dendam, panas saat ini. Dia luka, lalu dia pulang ke Madinah untuk merawat luka-lukanya itu. Jadi tidak mengikuti perang Khandaq sampai selesai. Ke Bani Quraidah pun Sa'ad bin Mu'ad tidak ikut sebenarnya karena luka. Tapi ketika Nabi Muhammad memberikan urusan keputusan tadi itu kepada Sa'ad bin Mu'ad, dijemput Sa'ad bin Mu'ad. Subhanallah, doanya Sa'ad bin Mu'ad itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan matikan aku sampai aku bisa membalas Bani Quraidah. Yang dibalas itu seluruhnya, bukan hanya satu orang saja. Karena juga mereka telah menyakiti Nabi Muhammad dengan pengkhianatannya yang luar biasa itu, sehingga saat itu marahnya karena Allah. Nah, ini marah karena Allah, marah karena Rasulullah, bukan dendam pribadi, ya, bukan dendam pribadi, tapi karena Allah, karena Rasulullah. Itulah ciri-ciri orang yang beriman itu. Kata Nabi, kalau orang itu sudah cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka itu adalah iman yang sempurna. Itu iman yang bersih. Sa'ad bin Mu'ad begitu, murka karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga harapan dari orang-orang Yahudi ingin diampuni, Bani Quraidah tadi ingin diampuni ketika melihat Sa'ad bin Mu'ad yang menjadi pemutus hidup mereka, maka mereka menjadi
kecewa dan merasa tertipu ya. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz ini memberi hukuman, fa inni ahkumu fihim an tuqtal al muqatilah wa an tusabbad dzariyah wan nisa. Saya beri putusan, yaitu muqatilah, orang-orang yang aktif berperang melawan Nabi Muhammad, melawan kaum muslimin di dalam perang Khandaq, itu dibunuh. Dan anak-anak serta wanita ditawan. Dzurriyyah wan nisa ditawan. Mereka pada menangis, mereka pada ketakutan. Jumlah yang dibunuh saat itu ada simpang siur sejarah. Ada yang mengatakan 400, ada yang mengatakan 600, bahkan sampai ada yang mengatakan 900. Tapi jumlah-jumlah itu hanya muncul di buku-buku atau kitab-kitab sejarah, terutama yang pertama-pertama, tidak berdasarkan sanad, tidak berdasarkan hadis. Hanya disebutkan gitu saja, jumlahnya segini, tapi tidak berdasarkan hadis. Wallahu alam. Nah, kalau di dalam hadis yang sahih yang menceritakan tentang keputusan dari Sa'ad bin Mu'adz ini, hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, maka tidak disebutkan jumlahnya, itu tidak disebutkan, hanya Sa'ad bin Mu'adz menyebutkan begitu, yang memerangi dibunuh, anak-anak sama wanita ditawan, tidak disebutkan. Ini yang hadis yang paling kuat, yang sahih. Kemudian juga yang kedua, yang muqatilah, yang dimaksud dengan muqatilah yang benar-benar memerangi kaum muslimin, yang diputuskan oleh Sa'ad untuk dibunuh tadi itu tidak disebutkan juga di dalam hadis yang sahih, dan itu juga tidak terlalu banyak gitu. Kenapa perlu kita bahas ini? Karena banyak dari orang-orang non-muslim, terutama orientalis, yang menyerang Islam, menyerang Muhammad, Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang haus darah, dengan bunuh 900 orang, bayangkan, dalam seketika ya, penjagalan besar-besaran kan begitu. Oh, Islam itu agama haus darah itu. Meskipun mereka ke orang Nasrani, pasukan Roma, wah, lebih dahsyat lagi pembantaiannya, bisa sampai ratusan ribu ya. Nah, tapi perlu kita luruskan di sini bahwasanya jumlah tadi itu tidak berdasarkan hadis yang sahih. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu bahwasanya ada sebuah riwayat yang mursal, artinya riwayat ini dari sahabat, tidak dari Nabi SAW, tetapi riwayat ini riwayat yang sahih, dan di situ dikatakan bahwasanya jumlah yang dibunuh dari Bani Quraidah itu sebanyak 40 orang. 40 gitu. Hanya 40, tidak sampai 400 atau 600 sampai 900. Nah, ini riwayat meskipun ini mursal, tapi ini sahih gitu. Artinya meskipun ini tidak dari Rasulullah, tetapi ini riwayat yang sahih, sehingga bisa dijadikan pegangan. Kemudian juga ya, seperti yang sudah kita sebutkan, kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sirah yang pertama seperti Ibnu Hisham itu tidak menyebutkan sanadnya, hanya tiba-tiba disebutkan gitu saja. Dan juga di dalam kitab tersebut bahwasanya mereka itu yang akan dibunuh digiring untuk ditahan di dalam rumahnya Bintul Harith. Nah, secara logika
400 orang, bahkan sampai 900 orang, itu tidak mungkin muat di dalam satu rumah. Katakan rumahnya gedenya segini, itu kalau sampai 900 orang itu tidak muat gitu. Jadi logikanya yang muat atau yang logis itu adalah 40 orang. Tapi wallahu alam. Ya. Karena tidak ada riwayat yang tegas dan jelas yang menyebutkan itu. Tapi yang jelas keputusan dari Sa'ad bin Mu'adh tadi itu diridhoi oleh Rasulullah SAW dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Rasulullah SAW. Jadi keputusannya itu oleh Nabi Muhammad diridhoi. Jadi juga keputusan Rasulullah SAW, sehingga dibunuhlah sejumlah orang dari Bani Quraidah tadi itu, dan yang wanita serta anak-anaknya, anak-anak cucunya yang kecil-kecil, maka ditawan oleh kaum muslimin. Ini kejadian-kejadian semacam ini pada zaman dulu menjadikan umat Yahudi sampai sekarang itu dendam dengan orang Islam. Tidak bisa tidak. Di Khaybar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, semuanya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Apalagi ketika membaca riwayat yang sebenarnya belum jelas, jumlah 900 orang Yahudi dibantai oleh kaum muslimin. Itu panas mesti sekarang kalau membaca begitu itu. Panas. Sehingga mereka tidak punya rasa belas kasihan dengan kaum muslimin yang ada di Palestina. Gantian gitu mungkin ya, pikirannya itu gantian. Dulu kaummu bantai kita, sekarang gantian kita bantai kamu, begitu. Yang ada di pikirannya begitu. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 26. Wa anzalal ladzina dhaharuhum min ahlil kitab min sayasihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan orang-orang ahli kitab atau Bani Quraidah tadi itu yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Jadi diturunkan, artinya takluk kepada kaum muslimin dari benteng-bentengnya. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, dan Allah memasukkan rasa takut dalam hati mereka. Takut. Wa fariqan taqtulun wa ta'siruna fariqo, sebagian kamu bunuh dan sebagian lagi kamu tawan. Nah, ini keputusan dari Sa'ad bin Mu'adh di dalam surat Al-Ahzab ayat 26. Jadi kalau membaca Al-Qur'an ketemu Al-Ahzab 26 ini ceritanya itu gitu. Kita kalau ngikuti sirah, membaca Al-Qur'an, kemudian ketemu dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang peperangan itu, kita bisa lebih menghayati. Oh, ini ketika orang-orang Yahudi dibunuh itu. Jadi maksudnya sebagian kamu bunuh, sebagian lagi kamu tawan. Gitu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah perang Bani Quraidah. Perang setelah peperangan di dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Kemudian setelah peristiwa peperangan Bani Quraidah tadi itu, banyak Rasulullah SAW beliau mengirimkan sariyah. Sariyah itu adalah pasukan yang diutus oleh Nabi tanpa disertai oleh Nabi. Kalau ghazwah atau perang ghazwah itu peperangan
yang diikuti oleh Nabi, dipimpin oleh Nabi langsung. Kalau syariah itu dipimpin oleh sahabat, utusan-utusan. Dalam rangka menstabilkan kondisi Jazirah Arab saat itu, Rasulullah SAW mengirimkan pasukan-pasukan ke daerah-daerah yang memberontak begitu ya, ke daerah-daerah yang ada indikasi memberontak atau menghukum mereka karena sebelumnya telah berbuat jahat kepada kaum muslimin. Daerah-daerah tersebut, di antaranya ada 9 sebenarnya yang tersebut di dalam kitab sirah. Yang pertama yaitu mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Atik untuk membunuh Abu Rafi. Jadi pasukan yang khusus untuk membunuh satu orang saja, yang bernama Abu Rafi. Ini zaman dulu itu biasa begitu, dan sampai sekarang pun di negara-negara yang berkonflik itu masih biasa. Atau ketika beberapa puluh tahun ke belakang ketika masih zaman Perang Dunia Kedua itu biasa dibentuk sebuah pasukan khusus begitu untuk membunuh presiden siapa begitu ya. Pasukan khusus untuk membunuh orang penting siapa begitu. Sehingga bodyguardnya betul-betul luar biasa ketatnya. Bahkan sampai sekarang pun kan mobilnya Presiden Amerika itu bisa dikatakan mobil paling aman sedunia itu. Anti segalanya gitu ya. Ya kalau bagi Allah tidak ada anti segalanya gitu. Kalau bagi manusia itu anti segala senjata sudah. Anti segala senjata. Sehingga sampai berat mobilnya itu tidak bisa berjalan dengan kencang. Jalannya kan mesti pelan karena itu berat sekali. Berbagai macam perlindungan di dalam mobil sedan itu. Dan semua kepala negara, ya kepala desa saja yang tidak itu. Kepala-kepala itu begitu, wajar ya. Terutama kalau ada musuh gitu. Karena assassin. Wah, bahasanya sekarang assassin kan pembunuh bayaran gitu. Kalau zaman modern itu, pasukan khusus untuk membunuh. Ya dibunuh Abu Rafi. Lah kenapa kok Abu Rafi sampai digitukan itu? Karena dia itu banyak sekali menyakiti Rasulullah dan kaum muslimin, memprovokasi di dalam perang Khandaq atau sebelum perang Khandaq para sekutu-sekutu itu untuk memerangi Nabi. Bahkan dia mengeluarkan dana yang besar, aliran dana yang besar untuk membantu persenjataan dan membantu makanan dan sebagainya supaya memerangi kaum muslimin. Nah, saat itu Nabi kemudian menyuruh Abdullah bin Atik untuk memimpin pasukan untuk membunuh Abu Rafi ini. Dan ketika sudah sampai di bentengnya, karena Abu Rafi ini juga di sebuah benteng begitu yang tertutup, lalu Abdullah bin Atik pemimpin tadi itu diam-diam ketika gerbangnya itu. Jadi di dalam riwayat itu disebutkan kenal Abu Atik itu dengan penjaga gerbangnya itu kenal gitu. Lalu kemudian dia itu katanya penjaga gerbang, Abdullah bin Atik, kalau kamu mau masuk cepat karena kita akan tutup ini gerbang gitu. Sehingga kemudian masuk dan dia diem saja di balik gerbang itu. Ketika sudah ditutup dan gelap malam, maka Abu Atik segera menuju tempatnya Abu Rafi dan dibunuhlah Abu Rafi. Hanya Abu Rafi saja. Keluarganya, anak-anaknya tidak ada yang dibunuh, hanya Abu Rafi saja. Yang lain-lain dibiarkan karena memang tugasnya hanya itu, bunuh Abu Rafi. Dan akhirnya kembali kepada Rasulullah SAW dengan pasukannya lengkap.
Kata Nabi, wah ini wajah-wajah yang beruntung, kata Nabi SAW. Nah, ini peristiwa setelah perang Bani Quraidah. Itu kemudian sekitar 1 bulan kemudian Rasulullah SAW juga mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah, 30 orang jumlahnya, menuju suku Qurta namanya. Ini juga adalah sebuah suku yang berusaha terus untuk memberontak, menyerang kaum muslimin di saat yang lemah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan 30 pasukan yang kalau siang mereka bersembunyi, kalau malam mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi ketika sudah sampai di suku Qurta, mereka tidak banyak melakukan perlawanan sehingga terbunuh dari mereka 10 orang dan yang lainnya melarikan diri. Dibawalah ghanimah, harta rampasan perang, dapat harta rampasan perang, onta dan kambing yang begitu banyak. Nah, kemudian juga setelah itu Rasulullah SAW mengirimkan pasukan ke Bani Lahyan. Bani Lahyan ini juga di antara bani-bani yang berusaha untuk menyerang Nabi SAW. Terutama Bani Lahyan ini adalah orang-orang yang berkhianat pada peristiwa Roji. Kalau masih ingat, sudah kita ceritakan ini, peristiwa Roji dan Sumur Maunah. Peristiwa Roji itu ketika Nabi SAW dimintai untuk mengirimkan para sahabat-sahabat utama untuk mengajarkan Islam, tapi ternyata di tengah jalan dibunuh. Itu Bani Lahyan ini. Baru kesempatan untuk menyerang mereka saat ini. Nabi SAW mengirimkan pasukan ke Bani Lahyan ini 200 sahabat. Banyak. 200 sahabat. Tetapi ketika sudah sampai di Bani Lahyan, ternyata mereka sebelumnya sudah mendengar tentang keberangkatan 200 sahabat ini, utusan dari Nabi Muhammad ini untuk menyerang mereka, sehingga mereka lari kocar-kacir ke puncak-puncak gunung. Sehingga kaum muslimin itu tidak mendapati satupun orang laki-laki di Bani Lahyan ini. Tidak ada satupun yang bisa mereka tangkap atau mereka perangi atau mereka bunuh, tidak ada, karena semuanya lari ke atas gunung. Nah, kemudian pulangnya ketika pasukan ini sudah sampai di Usfan, ya, di Usfan, nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang Bani Lahyan ini ikut, ya. Ini bukan syariah, tapi dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Karena nanti ketika di Usfan ada kejadian. Di situ beliau dan kaum muslimin yang dari Bani Lahyan tadi itu 200 sahabat bertemu dengan Khalid bin Walid dan pasukannya. Masih ingat dengan Khalid bin Walid yang mengalahkan kaum muslimin di dalam perang Uhud? Belum masuk Islam Khalid bin Walid. Saat itu
Dilihatnya oleh Khalid bin Walid, kaum muslimin sedang sholat duhur berjamaah, sedang sholat duhur. Lalu katanya mereka, wah ini saat yang penting ini untuk nyerang mereka, karena mereka sedang lemah, mereka sedang sholat. Sebenarnya begitu. Maka malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu di dalam surat An-Nisa ayat 102 tentang sholat khauf, sholat dalam keadaan ketakutan. Tidak tahu apakah kajian fikihnya sudah sampai sholat khauf apa belum. Sholat dalam peperangan, dalam keadaan menghadapi musuh. Karena kalau saat itu mereka sholat jamaah semuanya, jadi serang habis sama Khalid bin Walid dan pasukannya. Dan Nabi dan kaum muslimin belum pernah dalam keadaan begitu, itu belum pernah. Mau sholat kok ada musuh, waktunya tidak cukup nanti untuk perang duluan. Bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu tentang tata cara sholat khauf. Jadi Rasulullah SAW kemudian menjadikan pasukan menjadi dua bagian, A dan B, katakan begitu. Lalu sholat dengan bagian yang A, lalu bagian yang B berjaga. Kemudian ketika sudah sampai satu rakaat, ini ada beberapa cara ya, ada 3 cara. Ini salah satunya. Ketika Rasulullah SAW sudah satu rakaat berdiri, maka kemudian jamaah tadi itu menyingkir. Yang kelompok A menyingkir, diganti kelompok B yang berjaga tadi itu berdiri di belakang Rasulullah SAW. Kemudian yang kelompok A tadi itu gantian berjaga. Lalu Nabi melanjutkan rakaat yang kedua. Kemudian ketika sudah mau salam, Nabi diam, sedangkan yang kelompok B, jadi sholat khauf itu 2 rakaat ya, 2 rakaat, meskipun duhur 2 rakaat, meskipun asar 2 rakaat. Ya, kemudian kelompok B tadi itu menambah 1 rakaat lagi. Kalau Rasul kan udah 2 rakaat, menambah 1 rakaat lagi. Nah, yang kelompok A tadi kan masih 1 rakaat, terus pindah. Maka ketika sudah bareng-bareng di 2 rakaat, maka kelompok A tadi itu menyempurnakan sendiri-sendiri. Itu salah satu caranya begitu. Memang ini kalau hanya dipikirkan akan sulit, akan mudah kalau dipraktekkan. Nanti ketika kajian fikih harus praktek supaya bisa paham benar. Nah, kemudian salam bareng-bareng dengan Nabi SAW. Jadi kelompok A dan B itu pada akhirnya nanti salam bareng-bareng dengan Nabi SAW. Atau cara yang kedua, ketika udah 1 rakaat Nabi berdiri, kemudian Nabi terus berdiri, sedangkan kelompok A melanjutkan sendiri rakaat yang kedua. Nabi terus berdiri, kelompok A melanjutkan sampai kemudian salam, ya, melanjutkan sendiri, baru kemudian kelompok B yang berjaga tadi itu ganti di belakang Nabi, langsung mengikuti sholat yang kedua bagi Nabi. Kemudian ketika Nabi mau salam, berhenti dulu, terus kelompok B berdiri lagi untuk rakaat yang kedua, nanti terus kemudian salam bareng Nabi. Nah, itu. Jadi tetap dua. Itu diantara cara-cara dalam mengerjakan sholat khauf. Wallahu alam, kalau zaman sekarang mungkin jarang sekali yang langsung berhadap-hadapan dengan musuh begitu itu. Tapi kalau misalkan ada kejadian begitu itu, maka tata cara sholatnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga Rasulullah SAW mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Ukasah bin Mihsan.
yaitu 40 orang menuju daerah yang namanya Ghamar. Ini sumber air punyanya Bani Asad, tapi di sana mereka udah lari duluan seperti kebanyakan ketika diserang kaum muslimin. Ingat, setelah perang Khandaq itu Nabi mengatakan, setelah ini kita yang akan nyerang mereka. Jadi kan sebelum-sebelumnya kalau kita perhatikan umat muslim kan diserang terus dari Mekah datang diserang-serang. Kata Nabi setelah perang Khandaq, setelah ini kita yang akan mendatangi mereka. Sampai selesai sirah tidak ada lagi kisahnya Madinah diserang, itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi kaum muslimin diserang, tidak ada. Tapi nyerang sebagai kelanjutan dari penyerangan-penyerangan kaum musyrik atau orang-orang yang benci dengan Islam dan orang-orang Yahudi yang benci dengan Islam sebagai kelanjutannya. Ya. Karena saat itu kaum muslimin bisa dikatakan masih lemah. Jadi jangan mengatakan atau jangan terbawa dengan perkataan orang-orang yang benci dengan Islam bahwasanya Islam itu suka perang, tidak. Ya karena memang sejak awal diperangi terus dan tidak bisa diem saja, ya dilawan gitu. Dan ketika lawannya sudah lemah, terus kemudian kita tidak boleh nyerang, ya tidak begitu, kok enaknya sendiri. Ketika kita diserang terus, nggak dikata-katain, tapi ketika kita balik nyerang, dikata-katain, wah ini suka perang ini. Lah gimana? Ya emang gitulah, namanya orang benci ya nggak adil ketika bersikap. Kemudian juga mengirimkan pasukan yang tetap dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah ke daerah Dzul Qasasah. Di sini cuma 10 orang dan ini ternyata disergap juga oleh musuh ini. 10 orang ini ketika masih tidur malam-malam diserang oleh musuh karena sepertinya sudah diketahui sehingga kemudian terbunuh semuanya 10 orang ini. Hanya tinggal satu saja, Muhammad bin Maslamah ini yang masih hidup dan selamat. Dan Nabi kemudian mengutus 40 orang untuk kembali ke tempat itu untuk menyerang orang-orang yang telah membunuh pasukannya Muhammad bin Maslamah tadi itu, tapi tidak didapati seorang pun di antara mereka. Nah ini di antaranya mesti begitu, mereka lari duluan ketika sudah diajak perang face to face langsung. Dan kemudian juga ada pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW, yang berjumlah 170 orang menghadang rombongan kafilah yang membawa banyak barang dagangan. Ada perak, ada permadani yang indah punyanya Sofwan bin Umayyah, dan menawan di antara mereka para tawanan-tawanan itu ada namanya Abul As bin Robi. Siapakah Abul As bin Robi? Abul As bin Robi ini adalah menantu Nabi Muhammad SAW, istrinya Zainab, putri Rasulullah SAW, karena tidak ikut hijrah, dan Zainab juga nggak ikut hijrah juga, masih di Mekah. Jadi nawan menantu sendiri ditawan sama Nabi, kemudian oleh Zainab istrinya, oleh putri Nabi sendiri itu ditebus Abul As bin Robi ini dengan kalung pemberian dari ibunya, dari Khadijah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW.
ketika utusan itu membawa kalung yang dari Zainab untuk menebus suaminya, Nabi langsung teringat dengan Khadijah. Ini kalungnya Khadijah yang diberikan kepada putrinya sebagai kenang-kenangan begitu ya. Ibu ngasihkan ke anaknya, sehingga kemudian Rasulullah membebaskan suaminya Zainab ini, Abul Ash bin Rabi', dibebaskan dan Abul As pulang ke Mekah. Dan ketika di Mekah, sepertinya dia sebelum nyampe Mekah atau ketika masih di Madinah itu masuk Islam, Abul As ini. Karena belum Islam memang. Ya kalau ditangkap itu berarti belum Islam. Kalau udah Islam tidak mungkin ditangkap jadikan tawanan. Sehingga sepertinya di Madinah itu sudah masuk Islam, dan ketika pulang ke Mekah dia mengumumkan keislamannya itu. Dan setelah itu ngajak istrinya Zainab untuk balik ke Madinah atau pergi ke Madinah, hijrah lagi, telat, hijrahnya sangat telat sekali ya. Tapi sudah sama-sama Islamnya, dan oleh Nabi SAW tidak disuruh nikah ulang, Jadi tetap dengan pernikahannya terdahulu ketika masih kafir itu. Jadi tidak tajdidun nikah itu atau nikah memperbaharui nikah tidak ada. Nah, setelah itu berkumpullah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara syariah atau peperangan yang diikuti Rasulullah SAW. Setelah perang Bani Quraidah ada juga pengiriman pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah menuju daerah yang bernama Tharif, kemudian juga yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah menuju Judam. Ini semuanya membawa ghanimah atau harta rampasan perang yang sangat banyak sekali. Setelah itu berhenti terlebih dahulu peperangan itu. Dan insya Allah nanti ada perjanjian Hudaibiyah. Nah, kalau pernah dengar itu, insya Allah pada pertemuan berikutnya itu. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.